Oke, nah untuk reaction kali ini adalah Papi mau mereaction menanggapi berita hilangnya seorang anak kecil. Ya nggak kecil banget sih ya, yang bernama Gibran di Gunung Guntur, Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih ya Sobat Goib. Apa kabar semua Sobat Goib Papi? Tentunya insyaallah dalam kondisi sehat semua ya, amin gitu ya. Untuk yang baru menemukan channel Papi Seto, ini adalah channel misteri, tapi insya Allah Papi mengemasnya dengan fun, karena dunia misteri itu tidak menakutkan. Yang menakutkan film horor. Oke, mengagetkan bukan menakutkan. Oke, nah untuk reaction kali ini adalah Papi mau mereaction menanggapi berita hilangnya seorang anak kecil. Ya nggak kecil banget sih ya, yang bernama Gibran di Gunung Guntur, Garut. Iya, selama 5 hari katanya gitu kan. Tapi memang beritanya seperti itu. Nah, si anak itu ketika ditemukan, dia bercerita sebenarnya dia merasa cuma 1 hari hilangnya, padahal keluarganya sudah kehilangan 5 hari. Nah, dan si Gibran itu bercerita dia tidak kesepian selama hilang itu. Ada yang memberi makan, menawari makan, seperti itu. Oke. Nah, ini kan pasti menjadi tanda tanya semua pemirsa berita, semua juga beberapa Sobat Goib Papi juga nanya nih, Pi itu gimana dong di reaction. Oke, Papi coba lihat. Nanti akan coba Papi terawang menurut versi Papi yang hanya orang biasa, orang bodoh gitu ya. Oke, nanti coba sebentar ya. Papi mau lihat dulu. Itu kejadian di Gunung Guntur. Itu dihilang 5 hari, ini mah Gibran. Oke, nah ini si kalau Papi lihat memang ada 5 jin ya yang tingkatannya lumayan, yang ngajak Gibran main pindah alam, ingin memberitahu kondisi Gunung Guntur dari sisi metafisiknya gitu. Entah kenapa Gibran dipilih untuk bangsa jin itu memberitahu. Mungkin bisa jadi Gibran bisa bercerita ke teman-temannya gitu kan, karena memang polos ini Gibran gitu anaknya, lumayan baik gitu. Nah fenomena dia ditawari makanan itu memang bisa saja terjadi gitu kan, karena memang alam jin, apalagi di gunung itu sih sebenarnya alam jin itu sama seperti manusia ya, ada aktivitas juga di dalamnya sana gitu, juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa nawarin makan. Dia juga ada toleransi, ada tolong menolong juga sesama bangsa jin, apalagi yang di tempat tidak banyak manusia ke situ ya, paling pendaki gunung atau memang yang ada kepentingan ke suatu gunung itu gitu kan. Nah, kalau di Gunung Guntur ini barusan Papi lihat ya memang itu ada sekitar 5 lah ya yang interaktif ya. Pada saat Gibran itu hilang itu ada 5 jin yang interaktif sama si Gibran itu, memang benar itu. Oke. Yaudah, oke. Sekarang ini sesi pertanyaan dari Sobat Goib Papi yang datang. Kebetulan kalau tiap syuting ada aja yang datang ya silaturahim lah sambil bawain kue lah, lumayan. Oke. Ayo, siapa yang mau nanya? Aku dong, Pi, nanya dong. Apa tuh? Itu anak itu atau si Gibran itu ditarik ke alam goib itu ada tujuannya nggak, Pi? Atau mungkin dijadiin tumbal apa gimana biar kita semua tahu, Pi. Oh ya, kebetulan kalau Papi lihat teman-teman Gibran ini memang agak ada sedikit kayak kesalahan ya, mungkin salah sikap, salah mungkin ngomong, atau waktu bicara ngobrol-ngobrol kan hilangnya katanya tuh malam, dan terus dia sadarnya begitu, dia taunya tidur tuh tiba-tiba kok jadi sendiri gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya kayaknya si bangsa jin itu pengen ngasih tahu, kami ini masih ada gitu loh, hargai kami seperti kamu bertamu ke rumah teman kamu gitu kan, datang ke tempat teman kamu untuk sopan santun, kelunuwun, permisi dulu tentunya gitu kan. Nah, itu kalau yang Papi lihat seperti itu gitu kan. Jin yang di sana, yang 5 jin itu ingin memberitahu eksistensi mereka gitu. Sebenarnya banyak sekali di sana.
Ya bangsa 300-an tuh ada lah di gunung itu ya, walaupun kecil ya. Ya namanya siluman-siluman gitulah gitu. Belum lagi yang buang-buangan dari orang yang kena santet atau apalah di sana kan. Banyak praktisi yang buang-buang memang di pegunungan. Kalau papi sendiri tempat sampah papi bukan tempat sampah apa, tempat pembuangan papi di Gunung Salak kalau papi ya. Kalau yang ada kena santet atau jin-jin yang dari koin bergerak atau apa, papi pindahkan ke sana gitu. Nah kalau di Gunung Guntur ini termasuknya banyak juga sih, ada beberapa jin. Kalau papi lihat ada beberapa jin yang memang bekas disuruh untuk ngejahatin orang gitu kan. Nah kebetulan kalau memang daerah Garut kan juga banyak praktisi yang nyembuhin orang, pesantrennya juga banyak gitu kan. Nah mungkin juga bukan mungkin ini kalau papi lihat memang Gunung Guntur ini memang sebenarnya sih lumayan spooky ya, dan juga lumayan harus disikapi oleh pendaki-pendaki atau orang yang ingin menikmati keindahan alam di sana untuk berhati-hati bersikap. Itu aja gitu. Apalagi tidur itu kucek-kucek mata dulu, nggak enak dilihat. Ada perbedaan waktu nggak Pi antara waktu di Bangsa Jin sama kita? Soalnya kok ya Gibran hilangnya 5 hari tapi ngaku ya terasanya cuma 1 hari. Oke, bener nih, pertanyaan bagus sekali. Nomor sepatu ntar ditulis ya. 40 tinggal 40, oke. Gini, Papi mau jawab. Memang ada perbedaan waktu di alam jin sama di alam manusia gitu kan. Nah range waktunya sih sebenarnya nggak jadi pakem ya. Ini di Gibran merasa di kasus ini Gibran merasa sehari ini jadi 5 hari, apakah di alam jin 5 hari? Nggak. Jadi memang tidak ada batasan. Nah itu yang dialami Gibran juga, dia dalam ceritanya tidak terasa malam gitu kan, tidak terasa malam, makanya dia bilang cuma 1 hari kok gitu kan. 1 hari kan paling berapa jam gitu, ini ngerasa hilang gitu kan. Nah itu memang dimensi alam jin dengan manusia tuh, alam barzah dengan alam jin, alam manusia itu beda memang. Ada range waktunya beda, tapi bukan berarti 1 hari itu 5 hari di bangsa jin, tidak. Ini tergantung kerajaan yang dibawanya. Kerajaan masuk ke kerajaan mana, di komplek komunitas jin seperti apa, itu amat sangat berpengaruh beda waktunya gitu. Dia pertanyaan bagus banget nih. Ntar jangan lupa nomor sepatu. Ya, nanya doang papi. Apa lagi? Gantian dong, aku dong. Apa. Itu yang dibawa ke alam goib itu badannya, tubuhnya itu, atau apa Pi yang dibawa? Ada yang badannya, ada yang cuman rohnya saja. Jadi dia kayak macam pingsan gitu, dan juga orang tidak melihat. Orang tidak ada yang seperti itu. Jadi ada yang full badan dibawa, dipindahin gitu ya. Ada juga yang cuman rohnya, dia coba jasadnya tidak kelihatan, mau dicari di mana di posisi terakhir terlihat dia tidak kelihatan, padahal di situ-situ juga. Itu kan kejadian, ada kejadian di yang anak hilang ditemukan di bawah, di daerah mana tuh belum lama kan ada tuh di bawah rumah, padahal dicari-cari tadinya nggak ada. Nah jadi ada yang cuman rohnya dibawa, jasadnya sebenarnya di titik terakhir terlihat, cuman nggak kelihatan tetap karena sudah rohnya dibawa terus ditutupin sama si jin. Mungkin pengen dikasih tahu apa lah ya, di alam jin tuh ada ini. Ada juga yang sama badannya, kan ada banyak juga cerita tuh ketiduran di musola atau di masjid terus dipindahin ke dalam beduknya atau dipindahin di kamar mandi akhirnya gitu. Nah itu memang seperti itu, ada yang dibawa rohnya aja, ada yang sama badannya dipindahin gitu. Oke. Lagi. Kalau tadi kan mengenai waktunya, Pi. Nah, kalau makanannya itu yang Gibran ngerasa dikasih makan tuh makanan apaan tuh, Pi? Bagus. Ini bagus. Ya namanya juga bagus ya nanya. Jadi pas satu. 2 kali berarti 2 sepatu dong. Aduh. Jadi kan kanan sama kiri. Oh iya benar. Cerdas. Oke, dilanjut. Apa tadi? Makanan. Oke, makanan itu sebenarnya sih hanya saripati ya. Kalau di bahasa manusia kan macam kayak sajen ya. Sajen satu ritual. Itu saripatinya dimakan sama si bangsa jin gitu kan. Nah, si jin ini juga sebenarnya sih kalau menurut versi mereka ini makanan bener gitu loh. Tapi kalau di manusia sih sebenarnya ya ngerasa kenyang juga kalau dimakan sama si Gibran, dan Gibran mau makan. Dan orang yang tawarin makan itu sama juga, rasanya kenyang, rasanya nggak aus lagi, rasanya nggak lapar lagi, nggak lemes lagi, itu sama sih sebenarnya. Cuman
ya kalau dikonversi ya nggak kelihatan ya. Kalau kita lagi biasa nggak di rohnya atau jasadnya dibawa, itu kalam jin ya kita nggak lihat gitu. Banyakan orang nggak bisa lihat itu makanan apa gitu. Tapi kalau yang sudah dibawa seperti Gibran atau yang hanya rohnya aja, itu dia pasti ngerasa enak juga sama gitu. Tapi mau nanya, oh iya, apa gimana? Itu kan anak kecil itu tadinya kan hilang, padahal sih masih ada di alam itulah ya. Nah terus kenapa kok anak itu jadi bisa ditemukan, maksudnya dalam artian dunia jinnya itu udah nggak mau ada anak itu lagi ya? Itu kenapa tuh? Ya, oke, pertanyaan bagus. Ini coba Pak jawab. Ya mungkin karena dia bangsa jin itu sudah bosen juga. Apa sudah puas menyampaikan apa yang sudah mau dikasih gambaran ya, apa sudah dikasih makan. Oh ya, jin itu ternyata makan juga. Atau memang ada aktivitas mereka dikasih lihat rame juga. Itu bangsa jin sudah merasa cukup sih sebenarnya gitu. Ada juga yang karena doa-doa dari keluarga atau ritual-ritual dari keluarga, pihak keluarga atau orang yang simpati ingin ketemu Gibran. Kan tentunya ada satu doa atau rangkaian ritual khusus dari orang yang bisa atau gimana untuk menarik, dan si jin yang mengambil itu merasa sudah kalah, itu juga bisa terjadi. Tapi kalau Papi lihat sih ini karena sudah kalah. Ya, mereka membebaskan Gibran, mengembalikan Gibran karena sudah merasa kalah, merasa juga oh ya oke, kami bangsa jin, kalian manusia, kalian yang penting sudah, si jin itu, bangsa jin itu sudah meninggalkan pesan ke Gibran, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, ya sudah akhirnya dilepaskan lah karena sudah merasa kalah. Karena ada, kalau Papi lihat ada satu keluarga yang melakukan ritual seperti itulah ya, itu yang ibaratnya mendamaikan lah ya, itu aja. Oke, apa lagi? Nah untuk orang-orang seperti Gibran gitu yang pernah ditarik gitu sama bangsa jin gitu, itu ada efek atau dampaknya nggak bagi orang yang itu, atau nanti dia jadi lebih peka atau nanti Oke, pertanyaan bagus nih. Kalau dampaknya sih beda-beda tiap orang ya. Apakah dia akan jadi peka atau tergantung tingkat kenyamanan jin yang narik. Ya, mungkinkah kalau ini dan alasannya kenapa ditarik. Tapi kalau di Gibran, kasus Gibran ini Papi lihat kan karena kesel ya bangsa jinnya itu sama teman-temannya yang ya mungkin dinilai kurang sopan atau gimana. Cuman kalau ada juga yang ditarik karena dia merasa nyaman, orang ini baik nih, orang ini bisa nih jadi teman saya atau gimana bahasanya. Orang ini peduli sama alam jin nih gitu kan, ditarik lah. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di-subscribe. Oke, kalau tingkat kepekaannya tergantung juga tadi si orang yang dibawa ke alam jin itu apakah dengan rasa pengen berkawan atau rasa kebencian gitu kan. Kalau rasa pengen berkawan ya tentunya pasti akan ada peningkatan kepekaan ya, sedikit banyak karena sudah nyebrang dimensi. Itu kadang ada pengaruhnya juga, kebuka juga di sensitivitas orang yang dibawa gitu. Oke. Ya aku mau nanya dong Pi, yang terakhir Pi. Kan kalau Gibran itu kan karena ada keluarganya yang narik, jadi dia waktunya nggak lama. Semisalkan kita nggak punya keluarga yang gitu, ibaratnya kita dianggapnya itu hilang aja, itu kita selamanya bakalan seperti itu atau gimana tuh Pi? Pertanyaan bagus banget nih. Ya, kalau nggak ada yang berupaya menarik, kemungkinan besar agak lama. Jadi apalagi kalau yang jinnya itu sakit hati, tersinggung atau apa ya, itu biasanya agak lama gitu, ditarik dibawanya itu agak lama. Tapi kalau dengan rasa sayang, rasa pengen berkaman sama si orang itu biasanya agak lumayan cepet sih kan dibalikkan, karena kan dia juga ini sadar, si jin yang ngajak itu sadar, ini dia juga manusia, dia juga harus ada aktivitas. Kalau yang ditarik dengan pengen bersahabat, tapi kalau yang rasa benci, kesel tadi karena dia arogansi atau sembarangan lah di gunung, biasanya agak lama kalau tidak diupayakan ditarik gitu. Bisa juga ditemukan jasadnya dan kondisi sudah nggak ada, mati itu biasanya. Itu jasadnya doang Pi, kalau raganya tetap di alam jin? Iya, raganya tetap di alam jin gitu. Nah itu juga tetap harus dibebaskan. Kalau raganya sudah ditemukan, jasadnya sudah ditemukan, ya harus segera disempurnakan ya. Tentunya pasti kan ada beberapa orang yang tahu ya, walaupun bukan spiritualis, mungkin
ini kok kayaknya masih hidup sih gitu kadang. Seperti itu dia harus sempurnakan juga, dipanggil juga sih, dipaksa panggil juga rohnya. Oke deh, kalau gitu untuk lebih pastinya lagi ya, karena juga Papi hanya orang biasa ya. Oke, nanti coba Papi akan buatkan di konten koin bergerak. Oke, untuk memastikan kenapa hilangnya Gibran itu dan siapakah orang yang menawari makanan itu dan kenapa bisa 5 hari tapi Gibran merasanya 1 hari ya. Kita buktikan di sesi koin bergerak ya. Jangan lupa klik subscribe, tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan ada tayangan baru di tiap konten Papi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat goib.